Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Ilmiah dengan NIM 090106230012. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi keamanan informasi untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah keamanan informasi. Dalam PPT ini nanti kita akan membahas 4 poin, di mana yang pertama adalah pentingnya keamanan informasi, yang kedua ada aspek keamanan informasi, yang ketiga ada ancaman keamanan informasi, terus dan yang terakhir ada regulasi dan standar keamanan informasi. Masuk pada poin pertama, yaitu pentingnya keamanan informasi. Nah, untuk pengertian keamanan informasi sendiri merupakan upaya melindungi data atau informasi dari ancaman seperti akses tanpa izin, gangguan, dan pencurian. Lalu pentingnya keamanan informasi meliputi pelindungan data sensitif yang mengamankan informasi pribadi, bisnis, atau rahasia perusahaan. Yang kedua, kepercayaan pengguna, yaitu membantu membangun kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis. Terus kepatuhan regulasi, memenuhi standar hukum dan industri. Terus ada yang keempat, yaitu menghindari kerugian finansial, ini mencegah kerugian akibat kebocoran data atau serangan cyber. Contoh studi kasusnya yaitu pada kebocoran data besar seperti pelanggan keamanan pada perusahaan e-commerce atau penyediaan layanan teknologi. Contohnya adalah pelanggaran data yang terjadi pada perusahaan X, di mana jutaan informasi pelanggan termasuk nama, alamat email, nomor telepon, dan data kartu kredit terekspos akibat serangan cyber, dan perusahaan tersebut mengalami kerugian finansial besar dan kehilangan kepercayaan pelanggan serta menghadapi tuntutan hukum karena gagal melindungi data pribadi. Lalu masuk ke poin kedua, yaitu aspek keamanan informasi. Untuk aspek keamanan informasi sendiri, ini merupakan mencakup berbagai komponen yang dirancang untuk melindungi data dan sistem informasi dari ancaman atau resiko yang dapat menyebabkan kerugian bagi organisasi atau individu. Dalam aspek keamanan informasi ini mempunyai berbagai komponen. Yang pertama ada kerahasiaan, confidentiality, yang mana menjamin bahwa informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang.
Seperti contoh studi kasusnya itu dimana dalam sebuah perusahaan e-commerce memiliki data pelanggan yang mencakup nama, alamat, dan detail kartu kredit. Sistem keamanan mereka menggunakan enkripsi untuk melindungi data selama transmisi. Namun, ada insiden di mana seorang karyawan tidak berwenang mencoba mengakses database pelanggan. Untuk mencegah hal ini, perusahaan menerapkan autentikasi 2 faktor dan kontrol akses berbasis peran. Lalu yang kedua yaitu integritas atau integrity, yang mana memastikan bahwa data tidak dapat diubah secara tidak sah, baik selama penyimpanan maupun transmisi. Untuk contoh studi kasusnya yaitu dalam sebuah bank, ada risiko manipulasi data transaksi keuangan. Sebagai mitigasi, bank menggunakan hashing untuk mendeteksi perubahan yang tidak sah pada data transaksi. Jika hash data tidak sesuai dengan nilai awalnya, maka akan dilakukan investigasi. Sebagai tambahan, bank juga menerapkan login untuk melacak setiap perubahan pada sistem. Lalu ada ketersediaan atau availability, yang mana memastikan bahwa informasi dan sistem selalu tersedia saat dibutuhkan oleh pihak yang berwenang. Contoh studi kasusnya yaitu pada sebuah rumah sakit yang mana menggunakan sistem rekap medis elektron atau electronic medical record. Lalu sistem tersebut itu mengalami serangan DDoS atau distributor denial of service yang mengakibatkan dokter tidak dapat mengakses data pasien dan situasi darurat. Lalu, untuk mengatasi masalah ini, rumah sakit menggunakan firewall canggih dan layanan anti DDoS untuk menjaga ketersediaan sistemnya. Masuk poin ketiga yaitu Lalu ada aspek penting lainnya termasuk autentikasi atau authentication yang memastikan identitas pengguna. Lalu ada non-repudiation yang menghindari penyangkalan atau tindakan tertentu, misalnya dengan log audit. Lalu masuk ke poin ketiga yaitu ancaman keamanan informasi. Di sini ancaman keamanan informasi sendiri merupakan segala bentuk aksi, kejadian atau kondisi yang berpotensi merusak, mencuri atau mengganggu data, sistem atau layanan informasi. Ancaman ini dapat berasal dari faktor internal maupun eksternal, serta dapat terjadi secara disengaja atau tidak disengaja. Jenis-jenis ancamannya sendiri ada 2, yaitu ancaman internal dan ancaman eksternal. Ancaman internal ini meliputi kelalaian karyawan, penyalahgunaan akses oleh pihak dalam. Untuk ancaman eksternal yaitu serangan cyber seperti hacking, phishing, dan ransomware, dan ada malware atau virus. Lalu untuk teknik serangannya sendiri itu ada phishing, yang mana upaya mendapatkan informasi sensitif dengan menyamar sebagai pihak terpercaya. Lalu ada denial of service atau DOS yang menyebabkan sistem tidak dapat melayani pengguna. Lalu ada man in the middle atau MITM yang menyadapkan komunikasi antara dua pihak. Lalu dampak dari ancaman tadi ada kehilangan data penting. Jadi kita akan kehilangan data-data penting kita. Lalu ada kerugian reputasi dan biaya pemulihan yang tinggi. Untuk kasus serangan phishing yang terjadi di perusahaan teknologi, dalam konteksnya itu ada sebuah perusahaan teknologi global yang menjadi korban serangan phishing yang menyasar karyawan mereka. Terus penyerang mengirim email dan yang tampak seperti berasal dari departemen IT sendiri, lalu meminta karyawan untuk memperbarui kredensial login mereka melalui sebuah tantang palsu. Untuk ancamannya sendiri yaitu kerahasiaan data terancam karena kredensial yang dicuri digunakan untuk mengakses sistem perusahaan, dan penyerang mendapatkan akses ke informasi sensitif seperti data proyek dan detail pelanggan. Lalu dampaknya ada data pelanggan bocor dan diunggah ke dark web. Lalu ada perusahaan mengalami kerugian finansial dan reputasi. Masuk ke poin keempat atau terakhir ada regulasi dan standar keamanan informasi. Regulasi dan standar keamanan informasi merupakan pedoman, aturan atau kebijakan yang dirancang untuk memastikan keamanan data dan
sistem informasi. Tujuannya apa? Agar tujuan utamanya adalah melindungi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi serta memastikan organisasi mematuhi kewajiban hukum yang berlaku. Regulasi ini ada regulasi utama, di mana regulasi utama meliputi GDPR, General Data Protection Regulation, yang mengatur pelindungan data di unit Eropa. Lalu ada HIPAA, Health Insurance Portability and Accessibility (ACT) yang mana perlindungan data kesehatan di Amerika Serikat. Lalu ada PDPA, yaitu Personal Data Protection, ADT, yaitu regulasi perlindungan data pribadi di berbagai negara. Lalu ada standar keamanan informasi meliputi ISO atau 27001, yaitu standar internasional untuk sistem manajemen keamanan informasi. Lalu ada NIST, Cyber Security Framework, yang panduan untuk manajemen risiko keamanan cyber. Lalu ada manfaat penerapan regulasi dan standar. Manfaatnya ada 4. Yang pertama itu melindungi data sensitif, dapat menghindari pelanggaran data yang dapat merugikan individu atau organisasi. Lalu meningkatkan reputasi, yaitu organisasi yang mematuhi regulasi dan standar mendapatkan kepercayaan lebih dari pelanggan. Lalu ada meminimalkan resiko, jadi identifikasi dan mitigasi resiko keamanan informasi lebih sistematis. Dan yang terakhir ada kepatuhan hukum, yang menghindari sanksi hukum akibat ketidakpatuhan terhadap regulasi. Contoh studi kasusnya yaitu penerapan pada ICO atau IEC 27001 pada perusahaan bank XYZ, yang mana masalahnya ini bank ingin meningkatkan keamanan informasi untuk melindungi data nasabah dan mematuhi regulasi. Lalu ada solusinya menerapkan ICO atau IEC 27001 untuk membangun sistem manajemen keamanan informasi dan melakukan audit berkala terhadap kebijakan dan praktik keamanan. Hasilnya yaitu penurunan insiden keamanan informasi sebesar 30%, lalu peningkatan kepercayaan pelanggan terhadap layanan bank. Lalu ada langkah-langkah implementasi regulasi, yaitu ada 4, di mana langkah-langkah ini yang pertama itu melakukan pelatihan keamanan informasi kepada karyawan. Yang kedua itu melakukan penilaian risiko skala berkala. Lalu memastikan kebijakan keamanan informasi yang diterapkan di seluruh organisasi. Jadi kesimpulan dari 4 poin yang saya sampaikan yaitu keamanan informasi ini sangat penting ya bagi kita, yang mana untuk melindungi data dari ancaman yang dapat merugikan individu atau organisasi dengan memastikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Organisasi dapat mengurangi resiko kehilangan informasi, pelanggaran hukum, dan kerugian reputasi. Ancaman terhadap keamanan informasi datang dari beberapa faktor, contohnya kayak faktor internal maupun eksternal, yang mana seperti kesalahan manusia, terus ada serangan virus malware, dan serangan cyber. Dan oleh karena itu pendekatan holistik yang mencakup teknologi, kebijakan, dan pelatihan pengguna sangat diperlukan. Untuk regulasi dan standar internasional seperti ISO 27001 dan yang tadi di Indonesia itu memberikan pedoman yang jelas untuk membangun sistem keamanan informasi yang kuat. Dengan mematuhi regulasi ini, organisasi tidak hanya menjaga data tetap aman, tetapi juga meningkatkan kepercayaan pelanggan dan pemangku kepentingan. Ya, cukup sekian tadi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari materi yang telah saya sampaikan tadi. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, Bobby Valentino.